Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi praktik baik 7 jurus BK Hebat kepada rekan guru di SMP Negeri 1 Tiluan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah jadwal untuk pelaksanaan on the job learning yang kedua, yaitu pembahasan atau berbagi praktik baik 7 jurus BK Hebat yang akan dibawakan oleh saya sendiri sebagai guru BK atau konselor di SMP Negeri 1 Tiluan. Kami Bimbingan dan Konseling untuk Kabupaten Bogor. Jadi ini adalah kelanjutan dari kegiatan BIMTEK atau bimbingan teknis yang melalui 4 hari di Kota Palu, dan kita dibekali 7 jurus BK Hebat yang sekarang sudah proses ataupun sudah dibawakan kepada anak-anak melalui on the job learning yang pertama, sudah di kelas 9A dan 9B dalam pengambilan videonya. Nanti juga kita akan mengupload itu sebagai tugas akhir dalam kegiatan Capasda Kabupaten Bogor. Nah, baik, ini adalah tugas yang terakhir, yaitu penyelesaian kepada rekan sejawat, yang dimana di antara Bapak Ibu ada yang merupakan wali kelas, guru mata pelajaran, ataupun guru wali dari siswa-siswa kita, khususnya di SMP Negeri 1 Tiluan. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Nah, ini adalah pesan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, sebelum kita mulai, nah di sini ada ekspresikan wajah Bapak Ibu sekarang. Kira-kira ekspresi yang mana yang mencerminkan Bapak Ibu sekarang atau saat ini? Di huruf apa? A, B, C, D, E. Iya. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri dulu. Di sini ada gerakannya. Manusia kembali ke peradaban zaman batu, tapi beda media. Kalau dahulu nulisnya apapun di dinding gua, sekarang menulisnya di dinding sosmed. Orang tua dan anak sudah beda budaya dan peradaban. Nah, gambar kedua ada
oleh gadget. Inilah fenomena anak Samano yang terbelenggu oleh gadget hingga tidak dapat melepas gadget dari tangannya. Jadi seolah-olah ada borgol, ada gadget yang selalu dipegang, dan seperti itulah siswa-siswa kita sekarang. Nah, makanya tantangan paling berat bagi kita seorang guru itu melepaskan gadget dari tangan murid. Nah, makanya mungkin termasuk juga di antara kita sebagai guru, tapi untuk pengaturan waktunya atau manajemen waktu yang harus dikelola dengan baik. Nah, di sini ada maskot atau icon dari filosofi 7 jurus gambar, 7 jurus BK Hebat. Nah, di sini ada Kimora dalam bentuk tetesan air yang melambangkan kelembutan yang kuat yang dapat membentuk dan menyembuhkan. Ada wajah yang lembut, berekspresi tenang, ramah dan terhikmah. Ada shell silat mengandung ketenangan, mengalir menurunkan emosi, dan ada pakaian silat merepresentasikan pendekatan 7 jurus BK Hebat yang damai. Ya, jadi adalah beberapa ekspresi dari maskotnya BK Hebat. Nah, di sini ada yang pertama, perubahan masa depan yang sulit untuk diprediksi. Karena kita tidak tahu, ternyata pada saat kita di 2010, kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan kita 10-15 tahun ke depan, yaitu hari ini. Nah, tentu di antara kita merasakan hal itu. Ya, merasakan hal itu, kenapa berbeda pada zaman kita sekolah, berbeda pada zaman kita sudah menjadi seorang guru. Jadi kita harus terus berproses untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, ada bonus demografi 2035 dan visi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya ada permasalahan mutu pendidikan, di mana ada literasi, hoax, ketimpangan mutu pendidikan. Dan ada kompetensi masa depan yang fokus pada kreativitas, kolaborasi, dan penguasaan teknologi. Nah, terus ada tes kompetensi akademik TKA yang tahun ini akan dimulai. Untuk murid-murid kita perlu pendampingan secara mental dan emosional. Hal ini perlu diwaspadai oleh guru BK terkait problem yang akan muncul pada murid. Berhubung TKA adalah tahun pertama akan diadakan ini, tentu anak-anak kita atau murid-murid kita itu pasti mempunyai problematik di dalam itu. Secara mental dan emosional kita harus mendampingi. Kenapa? Karena di tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada sama sekali ujian, tidak ada ujian nasional. Tiba-tiba dimunculkan kembali dengan tes kompetensi akademik yang tadinya mungkin menganggap bahwa semua akan lulus, semua akan tamat sekolah di karena kelas, tapi tidak untuk tes kompetensi akademik. Itu ada pendampingan khusus termasuk mental dan emosional itu, dan tantangan bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama ada pemahaman yang belum utuh tentang bagaimana peran BK. Masih banyak pihak yang menganggap bahwa BK itu hanya menangani kasus murid yang bermasalah, padahal peran BK mencakup layanan preventif atau pencegahan, pengembangan, dan kuratif. Yang kedua ada tantangan kesejahteraan psikologis murid yang semakin kompleks. Kasus yang semakin kompleks seperti perundungan, ada cyberbullying, ada kecanduan media sosial, kekerasan seksual, krisis identitas, hingga kesehatan mental, termasuk stres, kecemasan, dan depresi yang meningkat di kalangan murid. Yang ketiga, ada kompetensi guru dalam. Nah, di sini sudah ada guru wali berdasarkan Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Selain sebagai pendidik, setiap guru diharapkan dapat menjadi pendamping akademik, pengembang. Akan dilihat ada komponen-komponennya. Di situ ada guru wali kelas, dan guru BK. Nah, dari definisinya, guru wali yaitu guru mata pelajaran yang mendampingi murid secara personal dalam jangka waktu yang panjang. Makanya ketika kita mendapatkan anak wali dari kelas 7, itu akan berlanjut sampai anak tersebut lulus di sekolah kita. Selanjutnya ada wali kelas, yaitu guru pengelola kelas secara operasional dan administratif. Nah, ini yang berhubungan dengan kehadiran siswa, bagaimana mengontrol kehadiran siswa, administrasi dalam kelas, dan sebagainya. Nah, sedangkan ada guru BK, guru khusus yang memberikan layanan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya ada equivalence dengan jam per minggu sebagai tugas tambahan dari guru wali itu 2 JP, dan ini menjadi salah satu syarat wajib bagi guru yang bersertifikasi. Untuk mencairkan sertifikasinya harus memiliki anak wali yang terdaftar di DPD, karena ada pemenuhan jam 2 jam per minggu. Selanjutnya ada wali kelas yang maksimal jamnya itu sampai 6 jam per minggu.
Tapi biasanya kita hanya memakai yang minimal 2 jam. Selanjutnya, kalau guru BK dia masuk dalam hitungan beban kerja utama. Makanya perhitungan untuk ke guru BK itu sekarang perhitungannya per rombel. Jadi dalam satu rombel atau satu kelas itu hitungannya 5 JP per minggu. Kenapa? Karena layanannya untuk semua siswa. Tidak dihitung lagi sampai 150 siswa, tapi hitungannya sekarang per rombel. Selanjutnya adalah just informasi saja untuk pemenuhan kebutuhan guru BK itu di satuan pendidikan negeri dan satuan pendidikan swasta itu masih sangat membutuhkan guru BK, khususnya untuk tingkatan SMP, SMA, SMK dan SLB. Di situ ada kekurangannya, ada kebutuhannya, ada kondisi saat ini dan ada kekurangannya. Jadi sangat berpeluang untuk menjadi tersedia murid. Bimbingan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau BK untuk memfasilitasi perkembangan murid atau konseling untuk mencapai mandirian dalam kehidupannya. Melihat celah ini, Kemendikbudrismen mengambil langkah strategis mengoptimalkan PPG kemarin. Ada yang di PPG piloting ataupun PPG guru tertentu itu sudah ada masuk materi tentang kebekaannya, karena tujuannya seperti itu, untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Maka dilibatkanlah guru-guru non BK untuk mempelajari tentang keterampilan bimbingan dan konseling secara dasar. Nah, selanjutnya, sekolah tidak lagi hanya mendapat atau menjadi tempat belajar akademik, tetapi bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi setiap anak. Ini menurut Profesor Dr. Nur Suryani. Nah, kemarin waktu BIMTEK Makassar, hal inilah yang menjadi tema atau topik dari BIMTEK tersebut, yaitu menciptakan bagaimana kita menciptakan kondisi sekolah yang nyaman, aman, dan menggembirakan. Selanjutnya, bagaimana dengan sekolah kita? Apakah sudah menjadi lingkungan aman, nyaman, dan menggembirakan untuk murid belajar? Masih ada terjadi pembulian. Ya, yang kasus sementara ditangani ini seperti itu. Ya, itu kan bisa membuat anak merasa tidak nyaman karena ternyata ada kasus pembulian di dalam. Ada pelaku bullying yang dilakukan oleh sesama siswa. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa 7 jurus BK hebat? Nah, di sini dikatakan bahwa bahan materi ajar pelatihan yang akan diberikan kepada guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling sebagai upaya peningkatan kompetensi guru agar dapat menjadi pembimbing kepribadian, akademik, karir murid mencapai tujuan, mencapai tumbuh kembang yang maksimal. Di sini ada memahami alur materi. Untuk jurus 1 itu ada kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Kelima, jalin koneksi. Nah, ini adalah alur materi untuk aspek siswa yang akan kita berikan kepada siswa, terfokus kepada siswa. Selanjutnya ada bangun kolaborasi dan menata situasi. Ini adalah aspek sistem yang bisa dilakukan oleh semua atau warga sekolah, yaitu bangun kolaborasi dan menata situasi. Nah, kenali potensi. Nah, saya akan menjelaskan ke-7 jurusnya dulu. Setelah itu nanti saya akan memberikan gambaran apa saja sih yang harus dilakukan untuk jurus 1 dan jurus 2. Tapi secara umum saya sampaikan dulu untuk ke-7 jurusnya. Nah, silakan lihat Bapak Ibu. Jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Nah, ini bisa membekali pelajar. Ini sangat membantu Bapak Ibu untuk melihat bagaimana sih potensi anak ini bisa kita kembangkan melalui gaya belajarnya. Ada beberapa siswa kita yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tentu kita tahu gaya belajar yang pertama itu ada gaya belajar visual, di mana seorang siswa yang mampu untuk mengamati, membaca, melihat, dan dia mengandalkan indera penglihatannya untuk belajar. Dia tidak bisa belajar ketika dia tidak melihat apa yang dia tulis, dia tidak membaca apa yang akan dia pelajari. Seperti Bapak Ibu untuk visual. Saya kemarin sudah tes untuk kelas 9A 9B dan secara baik mereka menyesuaikan dengan kebiasaan belajarnya. Oh, ternyata saya seperti ini karena memang hasilnya teman-teman, karena dia bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, itu gaya belajarnya itu yang mengandalkan indera pendengaran. Kenapa? Karena dia lebih suka, lebih senang ketika dia belajar
ketika misalnya mendengar temannya yang menjelaskan atau diiringi dengan musik misalnya, dia bisa belajar di tempat keramaian, ulang auditori. Sedangkan yang kinestetik seperti yang tadi saya contohkan si Ilham, ya memang anaknya suka bergerak, suka ketika langsung praktek, dia lebih mudah memahami ketika langsung dipraktekkan di lapangan, atau daripada dia dijelaskan berkali-kali, tetap dia tidak bisa mudah karena memang gaya belajarnya seperti itu. Hasil tes kemarin itu di kelas 9A lebih banyak, hampir 70% anaknya kinestetik. Kalau yang visual sama auditori tidak terlalu banyak kalau di 9A. Di 9B itu visual sebanding dengan yang kinestetik, auditori yang kurang. Makanya anak-anak terkadang ketika kita menjelaskan, terkadang kita juga merasa kayak ini anak tidak memperhatikan. Ternyata memang ada terkadang yang mengantuk karena itu tipe gaya belajarnya mereka yang tidak sesuai seperti itu. Nah, selanjutnya di jurus pertama ini kita mempelajari tentang tes karir atau tes kemampuan dari murid. Nanti setelah SMP mereka akan kemana? Apakah ke SMA, SMK, atau ke MA, ke madrasah? Itu nanti disesuaikan dengan mau jadi apa sih nanti ke depan siswa-siswa kita. Selanjutnya ada tes kecerdasan majemuk. Nah, ini tes intelijensia itu juga ada di laman akupintar.id. Jadi Bapak Ibu juga kalau misalnya mau mengetahui tes gaya belajarnya, boleh melalui ini. Tinggal klik di Google akupintar.id, silahkan cari tes bakat minat dan cari tes gaya belajar. Saya kemarin bersama teman yang lain juga sudah mempraktekkan di BIMTEK dan semua sama dengan kebiasaan belajarnya. Termasuk saya sendiri, gaya belajar saya yaitu visual 80%, dan memang saya orangnya visual karena saya tidak bisa belajar kalau orang yang menceritakan. Saya tidak bisa belajar ketika langsung praktek. Saya harus mengetahui dulu, membaca dulu, dan lebih enak ketika tulisan saya yang saya baca, yang saya pelajari. Itu adalah ciri-ciri gaya belajar visual. Nah, tujuannya bisa membantu guru atau murid dalam menemukan kekuatan atau arah terbaik perkembangan dirinya. Ini menjadi dasar semua layanan BK yang berguna. Selanjutnya yang kedua adalah kelola emosi. Melalui pendekatan sosial emosional learning, saya kira Bapak Ibu semuanya sudah dapat materi tentang sel, pendekatan sel ini. Guru dibekali keterampilan untuk membantu murid mengenali, menerima, memahami dan mengelola emosinya. Ini menjadi fondasi dari pembelajaran dan relasi yang sehat. Nah, di sini biar murid tidak cuma pintar, tapi juga sadar dan tenang. Selanjutnya, yang ketiga, tumbuhkan resiliensi, membantu guru menumbuhkan daya lenting atau ketahanan diri pada siswa agar mampu menghadapi tantangan, tekanan, dan kegagalan. Guru melatih murid mempunyai daya tahan saat murid gagal, ditolak, kecewa, atau tertekan. Resiliensi dan skill hidup penting di zaman tantangan. Nah, di sini ada anak hebat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang terus bangkit. Nah, kebetulan tadi di kelas 9A saya mempraktekkan untuk jurus ketiga ini dengan cara saya suruh mereka bangun menara. Bangun menara dengan benda atau bahan-bahan alat yang mereka punya. Jadi mereka membangun menara dari buku, dari kamus, dari kotak bekal, dari botol minum. Bagaimana mereka melatih membangun menara itu? Ada yang roboh, ada yang terjatuh, dan mereka kan kerja kelompok. Bagaimana caranya supaya bisa membangun menara setinggi-tingginya dan tidak roboh? Tapi hasilnya ternyata anaknya tidak putus asa. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka sudah tersimpan bahwa saya harus membangun menara. Jadi bagaimana caranya supaya menaranya terbangun? Jadi kalau misalnya jatuh atau rubuh menaranya, mereka bangkit kembali seperti itu. Nah, yang ketiga, yang keempat, ada jaga konsistensi, menekankan pentingnya pembentukan kebiasaan positif secara berulang dan konsisten, yang membantu siswa membangun disiplin dan tanggung jawab serta konsisten yang sadar arah dan tujuan. Pada modul ini juga mengangkat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sebagai nilai dasar. Disiplin bukan paksaan, tapi kesadaran. Komunikasi yang hangat dan efektif untuk menciptakan hubungan yang kuat antara murid, guru, dan orang tua. Nah,
Di sini kita harus menjalin koneksi antara murid, guru, dan orang tua. Contohnya seperti beberapa hari lalu ya, ada siswa kita yang katanya ke sekolah, tapi nyatanya tidak sampai di sekolah. Orang tuanya pun mencari anaknya di sekolah, karena orang tuanya tahunya anaknya di sekolah. Nah, ternyata anaknya belok kanan ke kebun neneknya, dan orang tuanya tidak tahu. Makanya harus ada kolaborasi. Di sini mendorong kerjasama multi pihak seperti guru mata pelajaran, guru BK, dan orang tua untuk mendukung perkembangan murid secara menyeluruh. Karena perubahan murid perlu didukung oleh semesta. Nah, kayak contohnya misalnya seperti yang dialami sama Anwalinya Eka, ya, yang Rizky Febrianto. Itu kan ternyata setelah ditelusuri ada proses bullying di dalam kasusnya. Ternyata dia adalah korban bullying, dan itu sudah kita kolaborasikan bersama wali kelas, guru wali. Ada informasi juga dari guru mata pelajaran, ada informasi juga dari orang tua bahwa anaknya tidak masuk sekolah, katanya ada masalah seperti itu. Nah, inilah peran atau fungsi dari kita membangun kolaborasi bersama. Nah, selanjutnya, terus yang ketujuh, menata situasi. Di sini menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan sebagai prasyarat penting untuk tumbuh kembang siswa. Nah, agar sekolah menjadi tempat pulang, bukan tempat untuk pelarian. Biasanya kan ada anak-anak yang menunjukkan tingkahnya karena kurang kasih sayang dari orang tuanya, akhirnya terlampiaskan sama teman-temannya di sekolah. Bagaimana supaya kita bisa menciptakan lingkungan yang betul-betul dengan tepat generasi yang ya. Baik, itu tadi penjelasan untuk ke jurusnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke inti dari jurus 1 dan jurus 2. Sekarang kita mulai mempelajari tentang jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Nah, kita akan belajar dengan menggunakan metode ARKAM, yaitu aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. ARKAM, ya, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah, di sini guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Di aktivitas kita menggunakan asesmen menggunakan aplikasi, refleksi, diskusi dari makna di balik permainan atau simulasi, dan di konsep kita akan mengambil tentang gaya belajar. Bapak Ibu diminta untuk mengikuti tes gaya belajarnya. Ya, jadi ini juga bisa memudahkan Bapak Ibu untuk mengetahui apa sih gaya belajar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diminta untuk menyalakan handphonenya atau gawainya. Silahkan Bapak Ibu, silahkan buka Google dan ketik akupintar.id. Google ya? Akupintar.id. Ya, dan di bagian bawah akupintar.id. Silakan masuk ke bakat dan sudah selesai, sudah ada hasilnya. Mungkin bisa dibacakan Pak Odin hasilnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini dari hasil tes kepintaran, gaya belajar. Jadi saya itu termasuk tipe FIK.
Aktif. Visual kinestetik. Jadi sebagai kinestetik itu dia ada visual yang mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya bukti konkret terus diperhatikan. Kalau tidak agar mereka paham gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat buktinya untuk kemudian mempercayainya. Namun di sisi lain, kami juga memiliki gaya belajar kinestetik yang akan lebih menunjang cara belajar dan agar lebih maksimal. Gaya belajar kinestetik adalah belajar yang mampu dilakukan oleh berbagai gerakan fisik. Ya, jadi 56% visual, 6% auditory, dan 36% kinestetik. Ya. Baik, terima kasih Pak Wakil. Ada lagi di antara WDP yang sudah selesai? Sudah lihat? Tapi nyambung tidak dengan kebiasaan belajar? Nanti yang bentuk ya visual. Oh, Yang mudah. Ya, terima kasih. Hasil dari tes gaya belajar saya itu kinestetik visual, di mana gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar kinestetik yang bakal belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Kamu cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku, dan itu yang saya alami sekarang. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta seperti memanggil, memotretkan pada telepon mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dalam menyentuh dan melakukan. Namun di sisi lain, kamu juga memiliki gaya belajar visual yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal. Gaya belajar visual mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Iya, jadi sudah cocok ya. Bukan itu suka praktikum, suka kasih anak praktek langsung. Saya penasaran sama Pak Dini, hasilnya bagaimana Pak? Karena Pak Dini kan BPJK, selalu di lapangan, selalu bergerak. Ya, apakah hasilnya kinestetik, visual atau auditory? Iya, di antara Bapak Ibu ada yang hasilnya di atas 70%? Cuma 43 antara benar saya. Iya. Di antara Bapak Ibu ada yang dapat di atas 70%? Berarti saya bisa. Saya juga suka. Kinestetik. Kinestetik yang dikerja kita sudah kreasi. Coba berapa persen? 26. Tadi presentasi dari Pak Wayan yang mempunyai 60% kinestetik. Bagaimana Pak Jongko dengan Pak Nasution berapa Pak? Sama kinestetik. Ibu Umi tadi kinestetik juga. Tanya kinestetik kembali kinestetik visual. Iya. Ternyata di sini ada yang tertinggi visual 50% dari Ibu Umi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah melakukan tes gaya belajar, ya saya mendapatkan hasil yaitu FK, di mana visual kinestetik. Ya, visualnya itu 50% dan kinestetiknya 40%. Di sini penjelasannya, yaitu gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual yang mampu menyerap informasi terkait visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan lebih dulu agar mereka paham gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat buktinya untuk kemudian mempercayainya. Namun di sisi lain, kamu juga memiliki gaya belajar kinestetik yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal.
maksimal. Gaya belajar kinestetik adalah pembelajaran yang mampu menyerap informasi melalui berbagai interaksi. Dari gaya belajar Bapak Ibu mudah-mudahan bisa sebagai pendukung untuk Bapak Ibu belajar hukum untuk tadi. Jadi selanjutnya pada kedua yaitu kelola emosi. Di sini ada guru BK dan guru non BK tampil dalam menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Jadi tugasnya adalah kertas emosi, refleksinya sebenarnya di kertas saya akan membagikan kertas kepada Bapak Ibu. Emosi, jangan lupa ya. Ya, ditunggu instruksinya Bapak Ibu ya. Oke, di sini setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Jadi kertas emosi ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya peserta akan membacakan sebuah cerita. Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat diusap. Jika merasa kesal, kertas dapat diremas. Dan jika merasa marah, kertas dapat disobek. Proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Sekalian Bapak Ibu, ya, coba tunjukkan dulu kertasnya, kertas itu ya. Kita akan melihat bagaimana respon dari emosi Bapak Ibu di kertas ini. Ya, silakan. Saya akan membacakan. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah. Mencari bahan ajar yang sudah disiapkan rapi. Namun, beberapa kita sebelum sampai sekolah, Bapak mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan supaya Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai di sekolah. Akan tuangkan respon emosi Bapak Ibu melalui kelas tersebut. Mahasiswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Bapak, Ibu, saya telat." Ya, tidak apa-apa. Mungkin teman-teman masih bingung dengan petunjuknya tadi mungkin gimana caranya petunjuknya itu maksudnya mungkin itu sensitif kalau sobek suasana begini karena bingung kalau emosi lupa tadi ya ini jika merasa senang coba terlambat dan masih dikasih Bapak Ibu, "Maaf Bapak Ibu, saya telat." tapi kalau aku siap masuk santai dong. Oke, baik, masuk acara. Selanjutnya yang ketiga, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Mencari kesana kemari tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang sederhana. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mempersiapkan ini. Ternyata bahan ajarnya tidak ada. Jangan tadi. Selanjutnya di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar harus terlihat diam perhatikan. Di bangkunya saat didekati ternyata Rusmin. Ya, sekarang respon dan kertas Bapak Ibu. Udah. Oke, selanjutnya. Setelah kemudian ada seorang bapak menutup pintu kelas Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu membuka pintu dan akhirnya Bapak Ibu berkata, "Maaf, saya temannya Yusmin atau Laras atau siapapun itu. Sebetulnya sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu adiknya yang sedang sakit. Meski Tuhan tidur, tapi Yusmin maksa selalu ingin sekolah karena dia mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya itu mau jemput Yusmin karena ayahnya masuk ICU.
Ibu Ekas, ayo kasih senyum. Ryan, ya coba mungkin suaranya. Bapak Ibu. Ya, silakan. Dari semua kasus sebenarnya bermasalah. Ya. Dari media motor, jodohin, sampai saja. Betul itu, banyak kan ceritanya begini, sama dengan itu, banyak jemput. Ayo Pak, terus sama oke, baru nanya semua. Soalnya saya emosi kalau minta tolong bikin sisa, masa saya pada tolong. Tapi santai saja kita. Ya dong, baru masalah perangkat ya. Apa-apa. Cuma saya itu sampai malah yang tempatnya sedih itu sebenarnya sampai emosi. Apa sampai orang tua masuk di dalam kelas benar kantor. Ya kan itu ya pikiran saya. Tapi kan di situ kan intinya di bawah saya itu kalau bisa jadi kalau menurut saya ini hal ini itu mengajarkan kita itu bahwa kalau kita sudah mau istri kalau memang dia akan berbantu itu semua. Itulah siswa. Walaupun dia senyum, bisa saja itu dalam hatinya itu ada yang pikiran tentang kita yang kita lakukan. Nah, dan biasanya itu siswa itu apalagi siswa kesan pertama dan dulu yang mereka pegang sampai dia lulus. Jadi berhati-hati. Biasa kan kita dulu ada siswa baru kita masih lihat jalannya dari awal sampai itu dia bisa itu jalan. Ibu Eka pembuatannya belum tidak kayaknya tidak masuk. Ya, jadi intinya kita harus peka sebelum kita menjadi suatu siswa kita cari dulu kenapa dia sampai begini, kenapa dia sampai terlambat. Bisa saja ada masalah yang kita tidak tahu dari luarnya. Seperti yang salah satu kasus kemarin itu tidak dia bukan berarti dia bodoh. Nah, mungkin ada yang dia sembunyikan atau apa, tapi terlambat bukan berarti dia malas atau apa, mungkin ada alasan tertentu yang tidak dipahami. Ini kita harus cari tahu, pelajari dulu apa hati yang terjadi sampai sisi jadi begitu. Sama dengan kayak Sulaiman, mungkin kita marah-marah pas Sulaiman minta izin terus, tapi mungkin dia punya alasan yang lebih besar dari itu yang mungkin tidak di posisi kita. Kalau Pak Sulaiman mungkin aduh ini kita minta izin, tapi kita yang merasa di posisinya dia, kita anggap itu kok kenapa minta izin terus. Coba kita tiap minggu lagi. Mungkin nanti suatu saat. Selanjutnya saya mau lihat kertas yang tadi Bapak Ibu yang sudah dimasuk-masuk. Ya. Berpendapat Bu tentang yang tadi. Kalau saya masih kertas di fase 1 yang fase 2 itu ya sal. Ya, merasa sal. Dengan kayak motor yang tiba-tiba mogok sementara ada kita mau buru-buru. Ya. Dengan yang kedua yang sementara kita menjelaskan anak tersebut tidur. Ya. Jadi memang emosi ya jadi masuk. Nah, begitu muncul lagi yang fase ketiga mendengar anak sedih. Ternyata nyesal deh. Ya. yang tadi dari cerita yang pertama, di situ mungkin kita merasa sebagai guru yang teledor. Karena bahan ajar kita yang sudah kita siapkan itu memang bisa terjatuh. Kan berarti kesalahan dari diri sendiri. Nah, begitu sampai belum selesai, misalnya mesti kita karena menyalahkan diri sendiri sampai di kelas ternyata ada seorang siswa yang terlambat masuk. Sudah terlambat masuk, ini coba lagi dalam kelas. Itu kita menunjukkan bagaimana apa yang jadi penyebabnya. Setelah sampai ada pemandu datang, ternyata siswa ini sudah beberapa hari menjaga orang tuanya yang sakit dan hal itu masuk ICU dan orang tuanya karena dia sedang ya ternyata orang tuanya sedang dirawat orang tuanya ICU jadi setelah 2 kali saya ke rumahnya selalu tidak ada orang dan ternyata orang tuanya tidak ada dirawat karena kita tidak mengetahui kan kita bisa masuk menjadi siswa itu yang tidak baik. Menikmati suatu sana baru di hari yang indah, pagi yang cerah, duduk jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada botol lewat genangan air pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA, mama baru dapat uang bulanan. Biar berasa saldo bertambah. Duduk nggak sosmed sekalian. Baca postingnya ke ING sepak bola dia kecil. Dudi pun melipir ke kantin Patoir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecenya Dudi. Dengan Dudi bertraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketika di kosan. Cerita Dudi hari ini. Pergi. Kalau kita bisa mengenalkan penyakit ini, maka suasana dan juga dari pemandangan dan lokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak dosen yang emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol ikut menyebarkan. Konflik peran saudara dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari kemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alam jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini awas dan amban. Tapi jika emosi dirancang, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas saya katanya, ini turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Budi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung
tarik nafas sambil mengamati. Bila mau lagi dari termometer yang sebelumnya ditentukan suasana sekitar. Ruby mau jadi stabilizer, meski tegangannya turun, adrenalin sering tetap stabil. Atau panas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.